laman SIPP di sini tertulis di pukul 10 di ruang sidang 1. Tetapi kalau yang kita tanyakan tadi kepada penjabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joyanto mengatakan bahwa sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Firly Bahuri ini akan diselenggarakan pada pukul 11 siang nanti di ruang sidang utama. Jadi masih kita tunggu nantinya apakah benar akan diselenggarakan di ruang sidang utama atau akan di ruang sidang 1. Tetapi kalau berdasarkan keterangan dari Joyanto, memang ruang sidang utama ini akan digunakan untuk memfasilitasi juga teman-teman media yang akan meliput karena kapasitasnya juga yang lebih besar. Lebih lengkapnya mari kita dengarkan keterangan dari Joyanto selaku penjabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada persidangan permohonan pra-peradilan yang pertama diajukan oleh Profesor Dr. Edward Muhammad Hiarij, Wamenkumham ya, yang kemarin sudah kita sampaikan ke teman-teman media. Yang kedua, permohonan pra-peradilan atas nama Komjen Firly Bahuri. Nah, dua perkara permohonan tersebut hakimnya berbeda. Nah, keduanya menetapkan hari sidang sesuai dengan sistem yang ada pada kami, yaitu jam 11. Ya, Adisti dan juga saudara, kalau kita melihat sidang gugatan pra-peradilan ini tentu juga dilayangkan oleh Firly Bahuri terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau yang kita lihat dari petitum gugatannya ini, yakni rincian tentang apa yang kemudian diminta dan dikehendaki oleh penggugat, dalam hal ini Firly Bahuri, ini ada sejumlah poin, ada sekitar 10, tapi coba saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama tentu untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon ini untuk seluruhnya, termasuk juga kemudian untuk membatalkan sejumlah hal, yakni untuk penetapan tersangka dari Firly Bahuri, kemudian juga pembatalan dari surat perintah penyidikan, kemudian penyidikan yang dilaksanakan kepada Firly Bahuri ini diharapkan bisa di-stop atau dihentikan, dan juga terkait dengan penyidikannya ini bisa dinyatakan tidak sah untuk penyidikan terkait dengan kasus terhadap ataupun yang menyeret nama Firly Bahuri ini. Tentu kita masih tunggu kapan kemudian sidangnya ini akan dilakukan, dijadwalkan pada pukul 10 pagi ataupun nanti kalau berdasarkan keterangan dari Joyanto ini akan dilaksanakan pada pukul 11 siang. Oke, tentu saja kita akan nantikan bagaimana sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri pada pukul 11 siang tadi. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus yang memang saat ini tengah disidik oleh Polda Metro Jaya? Kita tahu 2 kali diperiksa, kemudian tersangka Firly Bahuri mengapa ini tidak kunjung ditahan? Iya, sampai saat ini memang pihak kepolisian masih menunda terkait dengan penahanan dari Firly Bahuri. Kita ketahui juga sebelumnya pada tanggal 6 kemarin Firly Bahuri sudah diperiksa lagi di Bareskrim Polri. Namun memang untuk saat ini belum diketahui kapan kemudian Firly akan ditahan, dan juga salah satu hal yang perlu diketahui juga nih, sampai saat ini polisi juga belum merilis berapa kemudian angka ataupun nominal dari jumlah uang yang diterima terkait dengan kasus pemerasan ini. Jadi tentu ada 2 hal yang kita tunggu, yakni berapa kemudian nominal yang membuat Firly kemudian tersandung kasus ini, kemudian juga kapan Firly ini ditahan, karena tentu kita sudah ketahui sudah 2 kali Firly kemudian diperiksa. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya.